Kalau kita melihat dua peristiwa besar, satu di Perjanjian Lama dan satu di Perjanjian Baru, ketika Musa lahir dan ketika Tuhan Yesus lahir, fakta itu yang akan kita jadikan acuan berbicara soal gereja dengan wawasan kebangsaan. Setan, kalau saya berkata begitu, selalu mengambil yang vital. Setan tidak akan membuang energi untuk yang tidak penting. Nah, setan tahu, gereja itu dilahirkan oleh Tuhan. Itu bertanggung jawab penuh, mutlak, dan harus untuk bangsa di mana gereja itu ada. Saya minta maaf kalau ada sahabat yang mungkin tidak setuju dengan apa yang saya mau katakan sekarang ini. Kitab suci agama Kristen adalah satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang sangat universal. Artinya yang diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa di mana umatnya ada di setiap negara. Lagi saya minta maaf. Nah, dengan dasar ini kita melihat bahwa setan itu selalu mengambil yang vital. Nah, buat setan, tugas gereja yang terpenting itu bukan membangun gedung, membuat suatu kegiatan ibadah di satu tempat atau negara, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa tugas gereja yang vital adalah menjadi berkat buat bangsa itu. Mengapa Tuhan berkata bahwa gereja adalah garam dunia? Bukan garam lokal untuk kecamatan saja, untuk satu kabupaten saja, tapi garam dunia. Kita semua tahu, dari nenek moyang kita dulu, walaupun mereka bukan orang yang sekolahan istilah saya, tapi mereka tahu bahwa salah satu fungsi garam yang paling penting adalah mencegah pembusukan. Nenek moyang kita dulu belum ada teknologi modern seperti sekarang, pengawetan dan sebagainya. Kalau mereka punya bahan-bahan yang tidak habis dimakan pada hari itu, buah atau daging, ikan dan sebagainya, maka mereka tahu, supaya bisa tahan lama dan tidak cepat busuk, maka taruh garam di situ. Nah, dari dasar ini kita melihat bahwa di mana ada gereja, seharusnya tidak boleh ada proses pembusukan di tempat itu. Nah, ketika Musa mau lahir dan Yesus mau lahir, mereka tahu, setan tahu, ini garam hebat. Maka itu mereka membabi buta, membunuh semua bayi-bayi yang lahir pada zaman mereka dua lahir. Ternyata sama. Sekarang ini tidak ada pembunuhan bayi-bayi secara seperti zaman Musa atau zaman Tuhan Yesus. Tetapi berapa banyak prinsip-prinsip gereja itu dibunuh oleh iblis. Ketika setan berhasil menyelewengkan tugas utama gereja untuk satu bangsa, lalu sibuk diganti hanya sibuk untuk ke dalam saja. Bicara tentang panggilan, amanat agung sudah tertera dengan jelas, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini menggambarkan bahwa panggilan khusus kita sebagai gereja, artinya kehadiran kita itu harus betul-betul masuk di semua dimensi kehidupan. Bukankah begitu, Koden? Betul. Gimana Koden melihatnya? Oh, jelas sekali. Saya pakai ayat itu, garam saja. Orang boleh tidak butuh gula, tapi garam adalah kebutuhan. Maka Yesus nggak berkata, kamulah gula dunia, tapi kamulah garam dunia. Itu luar biasa. Lalu mungkin bisa punya argumentasi yang ini yang itu, saya hargai. Tapi satu yang saya mau katakan lagi. Satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah memberikan kepada manusia adalah ketika kita mau dilahirkan. Tuhan tidak pernah bertanya, kamu mau milih lahir di bangsa apa? Bayangkan. Jadi, kalau setiap kita manusia tidak punya hak untuk memilih lahir di bangsa apa, berarti kelahiran kita dengan sebuah bangsa, kalau saya pakai kata itu satu bangsa, berarti Tuhan punya maksud besar ada di situ. Nah, di sini kita lihat kembali campur tangan setan. Memporak-porandakan sistem ini sehingga timbul rasialis dan sebagainya itu tadi. Kalau kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hak yang begitu hebat kepada manusia untuk memilih dari bangsa apa, maka kejahatan terbesar bagi manusia adalah menimbulkan rasialis itu tadi. Karena itu kejahatan buat Tuhan. Karena setiap kita tidak punya hak untuk memilih. Tuhan pencipta alam semesta itu yang menentukan setiap bangsa di dunia ini dengan warna kulitnya, dengan kebudayaannya dan semua latar belakang kekhususan daripada tiap-tiap etnis itu tadi. Nah, kegagalan gereja kalau kita lihat sebentar jauh yang di Amerika, bagaimana mereka memberikan warna kulit, itu suatu corengan yang besar sekali. Jadi di Alkitab jelas, mulai dari zaman Nuh, kalau saya mulai dari situ, dia dipanggil untuk bangsanya. Terus setiap tokoh di dalam perjanjian lama selalu jadi berkat untuk bangsanya. Bahkan kalau mereka sempat ditawan, jadi tawanan pun mereka dibuang. Yeremia pernah bernubuat, sejahterakan kota di mana kamu buang.
sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Maka itu seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf, mereka bukan bangsa Mesir, bukan bangsa Babel. Tapi karena mereka di situ, sekalipun sebagai narapidana dan orang buangan, karena pengertian kebenaran garam itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama, maka mereka pun jadi berkat di negara asing itu. Iya, luar biasa sekali ya. Kalau bicara tentang wawasan kebangsaan kan ada banyak elemen ya, elemen yang sangat filosofis maupun elemen yang normatif. Ambil saja begini. Kalau bicara wawasan kebangsaan, kita juga harus bicara tentang geografis. Artinya ya kita mengenali unsur-unsur di dalam suatu negara, baik wilayah, adat istiadat, budaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus yang kedua bicara juga tentang identitas bangsa atau jati diri. Gus Dur pernah nyeleneh ngomong begini, kita ini krisis identitas gitu ya. Lalu ada semacam pertarungan pernyataan, nasionalisme sempit, nasionalisme yang benar dan sebagainya. Nah, kemudian juga bicara tentang karakter. Sebenarnya yang sesungguhnya dibutuhkan itu yang seperti apa, Koden? Ketika kita gereja Tuhan, istilahnya harus dipaksa oleh Roh Kudus untuk mengerti tentang wawasan kebangsaan itu elemen yang mana, Koden? Yang bisa kita tunjukkan kepada negara ini, gitu ya? Yang konkret saja lah. Ini bagaimana, Koden? Ya, kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab cukup jelas. Kalau kita bicara soal ini, Paulus itu kelahiran Yahudi, tapi dia warga negara Roma. Nah, dalam pelayanan Rasul Paulus kita melihat dia ada di dua jalur itu. Sebagai orang Yahudi yang berdarah Yahudi, dia memperhatikan orang Yahudi. Tapi sebagai orang yang berwarga negara Roma, dia pun memperhatikan tentang negara itu. Dan dia jadi berkat untuk dua kelompok itu. Maka itu dia seperti bisa jadi penengah. Nah, kalau saya berkata lebih konkret, orang-orang Tionghoa di Indonesia itu seperti Paulus seharusnya. Secara kelahiran kita ini Tionghoa, tapi secara warga negara kita ini Indonesia. Nah, kalau kita lihat ini ada banyak kasus di banyak negara. Ada orang dari bangsa apa, tapi lahir di sana dan jadi warga negara sana. Itu pun jadi masalah sebetulnya. Tapi kalau kita sebagai orang yang menyebut diri Kristen atau orang percaya, menggunakan cara hidup Paulus, kita kan jadi berkat besar di tempat di mana kita dilahirkan, dengan warga negara apa dan keturunan apa kalau saya pakai kata ini. Kelemahan kita banyak, khususnya bahasa. Jadi walaupun banyak hamba Tuhan Indonesia keluar negeri, tapi bahasa Inggris kita enggak betul-betul belum memadai lah. Ya akhirnya kita melayani kepada yang sebahasa saja. Ya memang menyedihkan kalau kita lihat ini, tapi mari kembali kepada prinsip Alkitab, sederhana sekali. Kamu adalah garam dunia. Jadi kalau gereja itu ada di satu tempat, lalu proses pembusukan dosa, bakteri-bakteri dosa itu bisa diperlambat, maka gereja itu baru punya hak untuk menyatakan, kami memberkati bangsa ini. Inggris pernah mengalami kejayaan seperti itu. Ketika orang-orang tertentu dipakai Tuhan, John dan Charles Wesley misalnya, lalu Spurgeon, lalu Smith Wigglesworth dan sebagainya, kehadiran mereka itu betul-betul mencegah atau memperlambat proses pembusukan di negeri itu. Jadi, kalau kita sebagai gereja, sehebat apa kenyataan kegerejaan kita, serba wah mungkin dinilai alat musik gereja itu ratusan juta, AC-nya atau gedungnya atau apanya. Baik, tapi kita harus melihat kembali, apakah kehadiran mereka itu bisa memperlambat proses pembusukan itu atau tidak. Kita lihat satu hal yang sebelum ini, sepele saja, donor darah. Begitu sedikitnya gereja yang menggerakkan jemaatnya untuk donor darah. Padahal itu sangat dibutuhkan, apalagi dalam zaman seperti ini. Nah, itu contoh yang paling gampang lah. Lalu, setuju sekali saya pendapat itu. Walaupun pemerintah kita, maafin kalau saya katakan, yang menyebabkan bangsa ini sulit jujur bayar pajak, itu karena pemerintah kita sendiri nggak pernah jujur. Banyak negara-negara yang kita kenal, walaupun tidak 100%, tetap ada kelemahannya. Tapi banyak orang Indonesia sudah di luar negeri, Amerika contohnya, atau Eropa Barat, mereka berani bayar pajak karena mereka tahu digunakan kemana. Tapi walaupun pemerintah kita belum bisa seperti itu, tapi sebagai warga negara dan orang Kristen, maka saya setuju kalau gereja akan memulai gerakan ini. Yaitu bayar pajak dengan benar.
Pembukuan nggak usah pembukuan ganda. Sebetulnya nggak usah bilang buku kami 1 atau 2, sudah tahu kok itu. Karena keadaan seperti ini. Jadi saya setuju. Lah sekarang persoalannya gereja mana akan mulai? Saya bisa membayangkan kalau gereja memulai gerakan moral, dahsyat sekali. dahsyat loh dampaknya. Satu lagi tentang masalah alergi daripada lingkup spektrum gereja tentang politik ya. Saya pernah ditanya memang, Pak Bernard kok ngundang-undang tokoh politik? Memangnya mau terjun di politik praktis? Saya bilang, no, saya nggak terjun di politik praktis, tapi saya akan terjun di politik edukatif. Karena itu panggilan buat saya, dan saya punya tanggung jawab seperti itu, walaupun kontribusi saya kecil, tapi dengan yang Tuhan percayakan kepada saya akan terus memobilisasi energi saya untuk memberikan semacam pemahaman, pencerdasan, pencerahan bagi tentang bagaimana hak dan kewajiban kita, selain sebagai umat beragama, juga sebagai warga negara, adalah fakta. Kita memang warga gereja, tapi juga warga negara. Aristoteles pernah mengatakan begini, Koden. Politik itu bagus loh artinya. Politik itu adalah seni tertinggi atau komitmen tertinggi untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan bersama di dalam suatu negara. Itu arti dari politik. Nah, Aristoteles gitu. Dan Aristoteles kan adalah bapak politik dunia. Betul. Jadi kalau saya lihat tujuan politik itu sungguh mulia dan suci dan baik. Komitmen tertinggi untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan bersama di dalam satu wilayah negara. Koden melihatnya bagaimana? Ketika kita melihat bagaimana banyaknya gereja yang alergi terhadap soal politik, lalu tidak mau menerjemahkan secara lebih lanjut, politik apa yang kita bisa mainkan dan peran kita. Bagaimana Koden melihatnya? Salah satu kelemahan kita sebagai orang Kristen di negara ini, kita itu tidak berani melawan arus. Nah, arti melawan arus bukan berarti kita melawan pemerintah. Artinya begini, kalau gereja berani melihat bahwa apa saja yang tertulis dalam firman Tuhan ini adalah benar, kenapa kita nggak berani ngikuti? Yusuf, saya ambil contoh kalau masalah ini. Politik Mesir buat Yusuf waktu itu sangat bertentangan dengan hati nuraninya. Praktek sihirnya, pengorbanan anak-anak, semuanya. Tapi dia ada di situ, seorang diri lagi. Nah, kenapa kita nggak mengambil contoh yang itu? Ambillah gereja jadi contoh Yusuf. Maka itu saya sering menerjemahkan untuk mempermudah pengertian ini. Gereja Nuh, istilah saya. Gereja Musa, gereja Yusuf, gereja Daud, gereja Daniel. Artinya gereja Abraham. Karena Yesus berkata, kita ini gereja. Bukan gedungnya, bukan organisasinya, tapi kita ini gereja. Nah, kembali pada gereja Yusuf. Itu siapa yang kagum di antara semua gereja? Dia seorang diri. Di negeri yang besar. Mesir pada zaman Yusuf, itu Amerika Serikat zaman sekarang. Teknologinya luar biasa. Dan macam-macam. Seorang diri. Tapi bisa mempengaruhi negeri besar. Sampai Firaun pun berkata, yang beda antara kamu dengan aku cuma takhta ini. Yang lainnya tidak ada bedanya. Betapa dahsyatnya kalau kita di Indonesia berani menyatakan itu. Jadi kata politik tidak harus kita ada di pemerintahan. Tidak harus. Kalau memang bisa, kenapa tidak? Saya akan mendorong. Kalau ada pribadi-pribadi Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan, ada langsung di politik praktis. Tidak apa-apa. Karena Alkitab mengajarkan itu. Tapi kalau toh kita tidak bisa, mari kita jadi seperti Yusuf itu. Paling tidak kita punya pengaruh di lingkungan kita sendiri. Memberi nasihat kepada Pak Lurah misalnya, atau Pak Camat, atau sampai ke Bupati. Asal punya suara, menyatakan sesuatu. Nah, sebetulnya kan gereja sudah punya istilah suara kenabian. Itu sebetulnya sebut politik juga, walaupun dalam jalur yang berbeda. Cuma kadang-kadang ini kita ini di akhir zaman terjangkit ini Koden. Kalau di Alkitab kan 9 karunia yang besar dan karunia yang lain yang kecil, karunia roh ya, karunia Roh Kudus. Ada satu karunia lagi nih tumbuh nih, jadi 10 nih Koden. Apa itu? Karunia melebih-lebihkan sesuatu Koden. Bukan, nggak bisa matematika. Jadi karunia melebih-lebihkan sesuatu. Jadi ketika ketemu presiden sekali itu dengar presiden ngomong haleluya, langsung di mimbar ngomongnya, presiden sudah bertobat. Karena suka melebih-lebihkan sesuatu. Kemudian ngumpulkan 2-3 gereja dalam satu kebaktian KKR besar, lalu mengklaim kami telah memberkati Indonesia, kami telah memberi makan kepada bangsa ini, kami telah melakukan sesuatu bagi bangsa ini. Tapi
Itu menyakiti hati saya aja, bisa melihat itu menyakiti hati saya ketika melihat kenyataan yang sangat konkret dalam daily life mereka dalam berkumpul bersekutu itu tidak membaur dengan warga di sekitar, lingkungan dan sebagainya. Bagaimana melihatnya Koden kondisi seperti itu? Menyedihkan memang. Dan itu memang salah dalam konsep teologis dan doktrin yang dipakai. Sebetulnya semua itu terjadi karena ketakutan kita untuk menghadapi mayoritas atau massa. Karena kita takut. Nah, ketakutan menurut surat Yohanes karena nggak ada kasih. Di mana ada kasih, nggak ada ketakutan. Nah, dari berpihak pada ayat itu, ternyata gereja di Indonesia sebagian besar, saya berkata, tidak semua, sedang dalam ketakutan. Maka itu cenderung menutup diri, ngurung diri. Kalau kita ada kasih, bangsa ini perlu kasih. Saya setuju berkata bahwa bangsa ini tidak harus jadi Kristen semua, enggak. Tapi perlu kasih. Nah, siapa yang pernah berkata, aku adalah kasih? Ya mari kita tawarkan. Kenapa tidak? Jadi, mari gereja, kita keluar dari menara gading kita. Kita keluar dari kemapanan kita. Kita keluar dari rasa aman yang semu di dalam tembok-tembok gereja kita. Tengoklah keluar bahwa bangsa ini perlu kita. Dengan semua kapasitas dan fasilitas yang kita punya. Baik secara fisik, jasmani, maupun secara alam roh. Karunia-karunia roh dibutuhkan oleh bangsa ini saat ini. Secara realita saya melihat krisis ini bukan hanya sekedar krisis ekonomi, tapi sudah masuk pada krisis kebangsaan. Betul. Gimana Koden menjelaskannya nih? Sedih kalau saya bicara ini. Tahun 99, waktu itu ada suatu konferensi antar gereja di Singapura dan saya ikut hadir yang diadakan oleh Ling. Dr. Iman Santoso ada di situ juga. Ternyata di tengah-tengah acara itu ternyata itu hari kemerdekaan Singapura. Di situ saya menangis dan saya ikut hadir yang diadakan oleh Ling. Dr. Iman Santoso ada di situ juga. Ternyata di tengah-tengah acara itu ternyata itu hari kemerdekaan Singapura. Di situ saya menangis melihat orang-orang Singapura yang multi etnis juga. Ada Indianya, ada Arabnya, ada Tionghoanya, ada kulit putihnya, ada Melayunya. Tapi bisa begitu bangga jadi warga negara Singapura. Nah, di situ saya melihat ternyata krisis terbesar Indonesia itu bukan krisis ekonomi atau moneter, tapi krisis kebangsaan. Nah, kalau sampai krisis ini berkelanjutan, betul-betul bisa pecah bangsa ini. Nah, apa yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis kebangsaan? Jawabannya, karena pemerintah tidak bisa memberi rasa aman buat bangsanya sendiri. Nah, apabila pemerintah tidak bisa memberi rasa aman buat bangsanya sendiri, maka gereja harus tampil bahwa gereja sanggup memberi rasa aman. Saya ambil contoh lagi Yusuf. Kejadian 45 ayat 8. Itu buat saya ayat yang paling dahsyat di seluruh perjanjian lama. Ketika melihat kehebatan cara berpikir Yusuf, Firaun mengangkat dia tinggi-tinggi. Dan di dalam ayat itu jelas. Maka Firaun mengatakan mengangkat dia jadi bapak bagi Firaun. Jadi tuan atas seluruh tanah Mesir. Dan menjadi penguasa atas keluarganya, atas istananya. Itu kan Tritunggal Kudus. Nah, kalau kita perhatikan. Jelas umur Yusuf jauh lebih muda daripada umur Firaun. Tapi kenapa Firaun bisa mengakui dia itu bapakku? Aneh sekali. Tapi kita tahu, seorang bapak itu fungsi yang paling utama memberi rasa aman. Nah, gereja harus bisa membapai bangsa ini sekarang. Bangsa ini sedang nggak tahu arah, mau kemana tidak tahu. Kalau gereja bisa diangkat seperti Yusuf diangkat oleh pemerintahan pada waktu itu, krisis bangsa yang akan selesai. Ada satu ayat yang kalau saya lihat ada korelasinya dalam Roma 8 ayat 18 atau 19. Semua makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kalau kita mau coba ambil benang merahnya, rasanya memang kita anak Tuhan ditunggu ini. Betul. Sama bangsa ini. Betul. Gereja Tuhan ditunggu, pemimpin, gembala sidang, semua. Ya. Ditunggu oleh negara ini untuk memunculkan satu kasih yang sungguh dari Bapa. Kemudian juga menyatakan apa yang harus diperbuat. Atau visinya gereja Tuhan harus jelas gitu loh. Bagaimana kau dan melihat ayat ini? Betul sekali. Itu di ayat 22 dan 23 Roma 8. Kalau kita melihat ayat itu dengan terang Roh Kudus, ada kata
seluruh makhluk sangat menanti-nantikan. Sangat. Dan mereka berharap. Kapan? Karena kalau sampai anak-anak Elohim ini dinyatakan secara real, secara nyata, tanpa ada penutup apa-apa, dikatakan maka seluruh makhluk akan dimerdekakan juga. Dahsyat sekali itu. Izinkan saya mengatakan kalimat ini, tapi bukan untuk saya. Tapi biarlah seluruh sahabat RPK bisa menangkapnya. Ketika Tuhan menyuruh saya pindah ke Papua, itu Agustus 89, lalu saya mulai ke sana tahun 90. Dan tahun 93 menemukan jawaban bahwa yang dibutuhkan bangsa Papua, orang-orang Papua adalah pendidikan dan kesehatan. Saya mulai berpikir, saya mulai merencana dengan tim yang ada pada waktu itu. Sekarang masuk tahun yang ke-8 dalam proses pendidikan belajar mengajar ini. Kami bisa menyediakan